putusan majelis itu ada 3, tidak dapat diterima, mengabulkan atau menolak. Dalam hal ini opsi tidak dapat menerima itu sudah bisa kita terus out, karena itu terkait dengan syarat-syarat prosedur, apakah diajukan 3x24 jam setelah penetapan KPU, itu semua sudah dipenuhi. Yang tersisa ya tinggal mengabulkan atau menolak. Dan biasanya kemudian ada in between, yaitu mengabulkan sebagian, begitu. Nah, mengabulkan itu artinya permohonan 01 dan 03 diterima, pasangan calon 02 didiskualifikasi, baik Prabowo maupun Gibran. Ini luar biasa, ini maksimal, berarti semua permohonan dianggap terbukti oleh Mahkamah Konstitusi. Dan pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengungkapkan beberapa kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan hasil pemilu 2024. Denny memaparkan bahwa berdasarkan pasal 77 Undang-Undang MK Junto Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023, putusan MK dalam sengketa Pilpres 2024 ada 3 jenis, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, atau permohonan ditolak. Lebih lanjut, Denny menyampaikan bahwa opsi pertama, yakni MK menolak seluruh permohonan, lalu hanya memberikan catatan dan usulan perbaikan Pilpres, sangat mungkin terjadi. Melihat situasi politik, kondisi sosiologis, dan rekam jejak Hakim Konstitusi, terutama setelah putusan 90 yang relatif tidak berubah dari rangkaian jebakan putusan 90, artinya tetap meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden, saya melihat peluang mengabulkan seluruhnya ini hampir mustahil. Yang kedua, menolak seluruhnya. Nah, ini yang berarti pasangan calon 02 ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih. Permohonan 01 maupun 03 tidak dianggap punya dasar alat bukti, tidak berdasar alasan hukum, dan sayangnya meskipun saya berharap tidak terjadi ya, ini kelihatannya sekarang punya kans paling besar untuk menjadi kenyataan. Dalam putusan tersebut, MK akan menguatkan keputusan KPU yang memenangkan paslon 02 Prabowo Gibran dan hanya memberikan catatan perbaikan penyelenggaraan Pilpres, utamanya kepada KPU dan Bawaslu. Sebaliknya, ia memprediksi kemungkinan MK mengabulkan seluruh permohonan penggugat nyaris mustahil terjadi. Dari semua opsi, melihat situasi kondisi politik hukum di tanah air, termasuk rumit dan sulitnya proses pembuktian, ia berpandangan opsi kedua ini hampir muskil dan mustahil terjadi. Saya melihat hakim ada kekhawatiran ataupun masih punya kecenderungan untuk bersifat relatif tekstual konservatif. Meskipun memanggil 4 menteri, tetapi dalam proses persidangan cross examination-nya tidak terlalu maksimal. Saya lihat tidak ada keinginan untuk memanggil lebih dari 4 menteri itu, Kapolri, misalkan presiden, dengan berbagai alasan yang menurut saya diperlukan jika ingin mengabulkan permohonan pasangan calon 1 dan 3. Jadi kecenderungan untuk menolak ini atau menerima itu menjadi kecil. Yang mungkin adalah mengabulkan sebagian, tapi lagi-lagi mengabulkan sebagian yang diminta oleh pasangan calon Amin 01 itu adalah mendiskualifikasi hanya Gibran Rakabuming Raka, padahal itu berarti MK keluar dari kerangkeng putusan 90. Selanjutnya, opsi 3 adalah MK mengabulkan sebagian permohonan, yakni mendiskualifikasi Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Meskipun mungkin saja terjadi, Denny melihat opsi ini tetap tidak mudah untuk diputuskan Hakim MK. Kemudian, opsi lainnya adalah MK mengabulkan sebagian permohonan, yakni membatalkan kemenangan Cawapres Gibran dan hanya melantik Capres Prabowo Subianto, lalu memerintahkan dilaksanakannya Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang 1945. Opsi keempat ini membutuhkan penjelasan lebih panjang, terutama karena tidak ada dalam permohonan paslon 01 maupun 03, sehingga menjadi ultra petita. Dasar amar demikian ada 2. Pertama, peradilan sengketa Pilpres bukan sengketa perdata, tetapi peradilan konstitusional tata negara, sehingga demi menjaga kehormatan konstitusi, bisa memutuskan di luar permintaan para pihak, hal mana sudah beberapa kali dilakukan oleh mahkamah. Padahal sejauh ini setelah putusan 90, semua putusan MK relatif menguatkan konstitusionalitas pencawapresan Gibran. Saya dengan rekan Jenderal Arifin Mukhtar misalnya itu
menguji formil, menyatakan harusnya putusan 90 itu secara proses bisa dibatalkan, tapi itu pun tidak diambil sebagai bagian dari putusan oleh rekan-rekan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga saya merasa ini pun saya sebut butuh, selain keberanian, adalah introspeksi institusional, pengakuan salah dari Mahkamah Konstitusi, dan sejauh ini itu tidak terjadi.